Wa man nadhara, dan barang siapa bernazar ia, udhiyatan, akan kurban. Udhiyatan, akan kurban. Muayyinatan, yang ditentukan. Kurban yang sudah ditakyinkan, kurban yang sudah ditentukan. Dia bernazar. Au fi dhimmatihi kullihi, atau di dalam tanggungan, atau di dalam zimmahnya, tanggungannya, seluruhnya, kullihi, kullihi, seluruhnya. Atau fi dhimmatihi kullihi, atau di dalam tanggungannya. Alai, bukan ala ni ya, ada tasydid ini huruf yamnya. Alayya, gitu. Alayya udhiyatun. Alayya udhiyatun. Si kurbaner yang bernazar itu dia berkata, atasku berkurban. Nah, itu katanya. Atasku berkurban. Bentar. Wa man nadhara udhiyatan muayyinatan, dan barang siapa yang bernazar ianya, seseorang itu, udhiyatan, akan kurban, muayyinatan, yang ditentukan. Au fi dhimmatihi, atau di dalam tanggungan. Ada dua nih, ada dua. Pertama di nazar, yang kedua di dalam tanggungan. Contohnya seperti apa yang dia tanggungan itu? Contoh, ada huruf kaf, seperti. Nah, itu. Seperti, kaf itu seperti nyambung dia. Kalillahi, itu macam itu seperti. Kalau kita pisahkan berarti huruf kafnya begini. Kalillahi alayya udhiyatun. Ini banyak terjebak orang yang sedang berkurban. Ternyata dimakannya, nah gitu. Kalimat ini bisa jebak orang yang tidak tahu. Ada dua, orang yang bernazar, dia jadi ta'yin. Bagaimana cara dia bernazar itu? Lulus anakku sekolah, lakulah rumah yang di kampung, kemudian naiklah jabatannya. Itu dia bernazar. Tahun ini saya akan kurban kambing. Tahun ini saya akan berkurban kambing, seekor kambing atau sapi dia nazarkan. Atau kalimat yang dia sampaikan fi dhimmatihi, di dalam tanggungan. Contoh kalimatnya itu apa? Ka, seperti lillahi alayya udhiyatan. Milik Allah atasku itu kurban. Berarti milik Allah. Kalau milik Allah berarti dia kurban itu bukan milik si kurbaner lagi. Kalau bahasanya mau kemana Pak? Mau kurban. Nah, kurban ini saya mau kurban ini, berarti itu milik Allah. Jadi dalam meniatkan itu, kalau bilang kurban sunnah, kurban sunnah. Kalau kurban wajib, kurban wajib. Kalau kurban sunnah kita boleh mengambilnya untuk memakankan, ambil berkat. Tapi kalau kurban sunnah tidak. Kurban wajib tidak. Maka hukumnya pertama nazar wajib, kemudian zimmati wajib. Tidak boleh dimakan. Musannif menyebutkan begini. Wa man nadhara udhiyatan muayyinatan, barang siapa yang bernazar ia akan kurban yang ditentukan. Atau
Barang siapa ia di dalam tanggungan, contohnya kalimat yang dia sampaikan kalillahi, seperti milik Allah. Lillah itu kan milik Allah. Alayya atasku kurban. Ya. Thumma ayyanal manzura. Thumma ayyanal manzura. Kemudian dia menentukan hewan yang dinazarkannya itu. Pak, kurban bapak mana pak? Tuh. Itu kurban saya tuh. Dia tentukan, dia tunjukkan. Tuh. Thumma ayyanal manzura. Kemudian dia tentukan, dia ta'yinkan. Seperti ta'yin itu kan salat subuh. Hari ini saya salat subuh. Usolli fardhu subhi. Gitu. Kemudian mentakyinkan siman tadi itu akan yang dinazarkan. Terus bagaimana? Lazimahu dhabahuhu fil waqtil madhkuri. Wajiblah akan dia menyembelih, wajiblah, lazimlah dia menyembelihnya pada waktu yang disebutkannya itu. Dia wajib menyembelih, artinya itu dia wajib menyembelih, karena itu dah bukan milik dia lagi, milik Allah. Das fa in talafat, dan jikalau fa in talafat, maka jika binasa, talifa yatlafu, talafa ini binasa, dan jikalau binasa bitaqsirin, dengan sebab lalai, dan jika binasa yang tertentu fa in talifat muayyanatal, maksudnya maka fa in talifat muayyanatul fi tsaniyati, maka jikalau binasa yang tertentu pada yang kedua, walau bila taksir, dan sekalipun tanpa dengan kelalaian, cuek gitu, kelalaian, keteledoran, bukiyal aslu alaihi, niscaya kekallah asal nazar itu. Niscaya kekallah asal nazar alaihi, atasnya itu. Kalau dia melalaikan sekalipun, jikalau binasa daripada nazar yang ditentukannya itu di dalam yang keduanya dengan tanpa lalai, niscaya terus berlangsunglah asal status daripada hewan kurban itu menjadi dia wajib. Au talifat fil aulah, au talifat fil aulah, atau ia binasa pada yang pertama, binasa pada yang pertama, bila taksirin, dengan tanpa kelalaian, fala syai'un alaihi, maka tidak ada sesuatu di atasnya. Ini kalau misalnya hewan ini mati, kan binasa, diganti binasa, itu korban saya, ini korban saya. Bagaimana ketika binasa pertama, mati kedua, musnah gitu. Apakah masih berlanjut, baik yang lalai ataupun tidak lalai? Nah, ini yang tidak lalai. Wa in talifat bitaksiri, dan jikalau binasalah dengan sebab kelalaiannya, lazimahul aktsar min mithliha, niscaya wajiblah akan dia banyak daripada seumpama. Itu yang paling banyak daripada yang seumpama pada hari nahar. Lazimahul aktsaru min mithliha,
yauman nahri, melazimkan yang paling banyak daripada seumpamanya. Wa qimatuha, dan nilainya kurban itu pada hari nahar. Wa qimatuha, dan nilainya kurban itu yaumat talafi, pada hari ia binasa. Pada hari ia binasa, liyashtariya, supaya dia beli dengannya hewan yang elok, yang baik. Karimatun, liyashtariya, supaya membeli ia dengannya hewan kurban. Karimatun, mana karimatun yang lebih lagi, supaya dibeli hewan yang lebih bagus lagi. Au mithlaini, atau dua kali ganda, dua kali misil, dua kali seumpama itu. Lil mutalaffati fa'akthar, bagi yang binasa maka lebih, maka lebih. Fa'akthar, bagi yang binasa maka lebih banyak. Fa in atlafaha ajnabiyu, maka jika ajnabi yang membinasakannya, orang lain, lazimahu daf'u qimatuha, lazim, wajiblah akan dia membayar kimahnya, nilai, harga. Kimatun itu harga. Lazimlah dia memberikan nilainya kepada yang bernazar atau bayar nazar. Linnadhirati, linnadhiri, orang yang bernazar, bagi orang yang bernazar. Nazar, nazir, bagi orang yang bernazar. Yashtariya biha, membeli ia dengannya hewan kurban tadi. Mithliha, seumpamanya. Fa illam yajid, maka jikalau tidak ada, maka jikalau tidak didapatkannya, maka jikalau tidak dapatnya, fadunaha, maka kurang darinya, maka selainnya, maka dunaha, maka yang bukan seumpama daripadanya. Baik, itu bacaannya dan terjemahannya. Maksudnya seperti ini. Pertanyaan, apa hukum hewan yang telah dinazarkan, gitu. Ya kan? Hewan yang telah dinazarkan. Pertama, hewan yang dinazarkan, kata musannif, maka wajiblah dia itu menyembelihnya seketika itu. Yang kedua, hewan yang menjadi tanggungan. Tanggungan. Makna tanggungan, dia katakan ini milik Allah. Artinya dia ketika itu kurban. Makna kurban tidak disebutkannya, dia takyinkan, maka itu berubah menjadi wajib. Lillahi alayya udhiyatan, milik Allah atasku kurban ini. Maka bila dia ingin mau mengambilkannya, maka kurban sunnah namanya. Bila dia takyinkan, maka disebutlah kurban zimmah. Tuh. Ya. Maka seketika itu lazim dia juga untuk mentakyinkan. Bila hewan kurban itu mati di tangannya, baik yang pertama, yang kedua, maka wajiblah dia untuk mencari gantinya. Bila hewan kurbannya itu, yaitu daripada yang kedua, maka tetaplah lebih banyak. Kalau dia mengambil
kemudian diambilnya hewan itu mati di tangannya, maka cari yang lebih baik. Atau yang seumpama demikian, 2 kali ganda. Kalau kambingnya ini 3 juta, mati di tangannya, nazar, sementara itu sudah dari nazar, sudah zimmah, cari yang lebih baik. Yang ganda kalau dapat 6 juta, nah gitu. Dia harus menggantikannya. Kalau dia mengambil daging yang hewan yang sudah dinazarkan, maka wajiblah dia menggantikan daripada hewan itu. Ada pendapat ulama 1 ekor, ada yang mengatakan ulama seberapa dia makan. Orang kan tahunya cuma bernazar, yang terjebaknya ke sini. Itu kurban saya. Itu kurban ini, itu kambing siapa? Kambing saya mau kurbankan. Di sapi saya masuk kurban. Tidak disebutkan kurban sunnah. Walaupun baik ada juga yang mengatakan boleh, itu dia kan hendak menunjukkan saja. Makanya ketika saat berniat sebutkan kurban sunnah. Apabila binasa itu di tangan orang, maka wajiblah ia menggantikannya karena kelalaiannya. Wajiblah dia membayar bagi orang nazar itu dan membelinya daripada seumpama yang binasa di tangan oleh orang lain. Kalau tak jumpa dia kambing yang seperti ini, maka boleh dengan kambing yang lain. Kalau dia tidak bisa menggantikan sapi yang seperti ini, maka dia harus cari yang sapi yang seperti yang lain. Baik ya. Jadi kalau kambingnya ini putih, cari yang orang putih. Yang mati di tangan dia tuh. Yang jadi dia ini kalau nazar, maka dia harus hati-hati dalam hendak mau. Jangan dimain-mainkan nazar. Jangan dimain-mainkan untuk bernazar. Ada orang yang hendak bernazar begini. Laku rumah nih, saya akan bernazar kurban tahun ini. Ternyata tahun ini dia rumahnya gak laku. Rumahnya tidak laku. Apakah dia harus penuhi nazarnya? Penuhi enggak? Hah? Penuhi enggak? Nazarnya belum tertunai. Bagaimana dia bernazar sehingga nazarnya dia rumahnya itu setelahnya baru laku. Dalam nazarnya itu kemudian dia apa? Dia batalkan lagi. Tak jadilah. Tak jadilah. Awal dia bernazar, ya kan? Awal dia bernazar, kemudian dibatalkannya lagi itu. Memang rumah itu belum, tapi dia batalkan lagi. Itu apakah dia melaksanakan atau tidak? Kalau seseorang itu dia bernazar, kemudian langsung dia bernazar, seminggu depan batalkannya. Apakah dia lanjutkan lagi ketika saat udah dibatal, laku rumahnya? Dibatal, laku rumahnya. Apanya? Dia udah batalkan nazarnya. Kalau dia itu amalan ibadah, bila dia sudah membatalkannya karena belum laku. Kalau udah laku dia kena kafarah, ya kan? Dia kena kafarah tuh. Ini belum laku, tapi dia batalkan sebelum laku. Maka yang berkaitan apabila ibadah, sunat untuk melanjutkannya. Karena dia kaitan ibadah. Tapi kalau dia misalnya, saya bernazar, kalau ulah laku rumah saya nih, saya sholat 5 waktu. Itu nggak usah bernazar, memang dianjurkan kita sholat. Jadi nazar sholat 5 waktu, sholat wajib. Nah, jadi itu tidak. Kalau laku rumah ini, maka saya akan melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat. Itu tidak boleh. Itu tak boleh dia melanjutkan. Tapi kalau yang berkaitan ibadah, maka dia lanjutkan. Karena dia berkaitan dengan ibadah. Tidak tahun ini, tahun depan. Baik. Nazar ini, dia boleh, kambing nazar, hewan nazar ini, boleh dia itu daripada melambatkannya.
walaupun di luar daripada yauman nahar itu. Tapi kalau kurban sunnah segera disembelih. Segera disembelih. Karena dia itu kapan aja, walaupun baiknya itu di dalam hari yauman nahar. Artinya itu dia mengkodok seperti sholat kan kapan aja. Segeranya itu lebih baik. Segeranya itu lebih baik. Itu persoalan daripada nazar. Bila mati di tangannya hewan kurban itu wajib dia gantikan. Bila dapat lebih bagus. Bila dapat berganda. Makna berganda, tadi 1 ekor kambing, kemudian dia gantikan 2 ekor seumpama tadi itu. Oh, itu lebih baik. Karena tadi apa tuh? Bila taksir dengan tanpa kelalaian, baik lalaian atau tidak kelalaian. Baik, itu ya. Ini hukum bernazar nih. Maka ketika hendak berniatkan itu, sebutkan daripada sunnah nawaitul udhiyata masnunata. Sengaja aku yaitu berkurban hadhil udhiyata masnunata, disunatkan. Kalau dia wajib, sebut wajib. Sebutkan wajib. Kalau dia nazar, sebutkan nazar. Jadi enak pada ketika itu hendak menyembelihnya. Selesai.